Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ini saya di jalan-jalan ke timur teman-teman, khususnya di Ngawi mas ya? Ngawi Barat. Ngawi Barat? Iya, masuknya masih Barat. Mungkin kita langsung aja perkenalan dengan masnya, ini dengan mas Diki mas. Mas Diki. Ya. Ini farmnya namanya apa mas? Namanya DJ Farm. DJ Farm. DJ Farm. Itu apa mas DJ mas? Diki Jaya Farm. Oh Diki Jaya Farm mas awalnya. Diki Jaya Farm teman-teman. Iya. Mas mungkin bisa ini cerita dulu sama teman-teman biar jadi ini pembelajaran buat teman-teman awal mula jenengan terjun ke dunia peternakan ini gimana? Ya awalnya itu karena faktor sulitnya cari pekerjaan sebenarnya mas. Oh gitu. Ya. Terus saya awalnya nggak sengaja mas sama bapak saya. Lihat-lihat YouTube. Awalnya juga lihat-lihat YouTube. Kok di tahun-tahun ini kok sepertinya bisnis peternakan kok menjanjikan juga lumayan lah mas. Terus saya langsung lari ke peternakan ini akhirnya. Sebelum ke peternakan jenengan sempat merantau atau gimana mas? Pernah mas, ke Jakarta pernah, Boyolali juga pernah. Terus di Ngawi sini juga kerja-kerja. Terus akhirnya ya ini mas, yang terakhir ternak. Iya ternak. Oh. Pertama jenengan modal berapa ekor mas untuk betinanya, indukan? Indukan pertama itu saya 4 ekor mas. 4 ekor. 4 ekor induk, yang satu itu bawa anak, terus 4 ekor fattening. Oh, 4 ekor yang fattening? Iya, awalnya itu. Terus itu berjalan berapa bulan? Yang fattening itu kalau tidak salah 3 bulan 4 bulan saya keluarkan mas. Dari awal itu 3 ekor itu saya dapat untung itu sekitar 2,5. 2,5. Langsung saya itu beli. berapa bulan mas itu mas? 3-4 bulan mas. 3-4 bulan? Ya dari 3 dapat ekor untuk itu 2,5. 2,5. Ya. Terus setelah itu tak belikan lagi induk mas. Induk. Tak belikan induk terus sama aku ya buat kandang lagi, yang itu yang buat induk-induk koloni itu. Oh yang di belakang sana? Ya yang di belakang sana itu. Terus tak isi induk lagi gitu mas. Ini udah berjalan? Sekitar 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Ya. Ini udah perkembangan induk jadi berapa ini mas? 19 ekor mas untuk 19 induknya. ekor. Ya. Itu yang udah produksi mas ya? Yang udah produksi sekitar 70% lah mas. 70%? Ya. Oh. Yang sebagian masih baru-baru. Mas ini kan jenengan kayaknya masih muda, kelahiran tahun 98 saya 98 mas. berarti umur 25. 25. Ya. Jenengan ini 1 tahun berarti jenengan mulai ternak berarti umur 24-an ya? Nggih, 23 akhir 24. 23 akhir menuju ke 24 ya. Maksudnya gitu mas. Ini jenengan kan masih muda. Iya. Biasanya kalau di desa-desa itu memilih merantau yang Ya. pengennya kerjaannya bersih, Ya. terus berpenampilan yang rapi gitu kan. Tapi jenengan memilih peternakan kambing ini yang baunya seperti ini. Iya. Apa nggak ada cumuan dari teman-teman jenengan? Ya kalau awal-awal itu pasti ada mas. Ya ada yang bilang masa masih muda kok lihat kambing Ngarit, gitu, ada. gitu. Ngarit, ireng gitu lah. Awalnya ada mas. Tapi ya kalau buat saya buat motivasi mas. Buat pecutan nih mas ya? Ya buat pecutan. Ya gitu mas. Jenengan berjalan 1 tahun dan ini induknya udah 17 ekor. 19. 19 Ya. ekor, mohon maaf. Untuk musim pertama itu dapat berapa mas? Kalau Yang ini breeding aja? Kalau breeding itu saya pokoknya nggak begitu ingat sih mas. Soalnya saya sistemnya jualnya itu kalau biasanya ada yang kesini minat buat bibitan bilangnya mas. Buat bibitan, ada yang beli 1-2 ekor kayak gitu mas. Jadi saya nggak bisa langsung sekali panen keluar berapa ekor gitu nggak. Oh jadi jenengan ekoran ya? Jadi belum pernah 1 kali panen berapa ekor? Ya belum mas. Kalau sampai sekarang itu kalau tidak salah ya kurang lebih 50 lebih ekor mas untuk hasil anakan breedingnya. Sama yang ini tapi. Oh sama yang ini? Ya sama yang akhir-akhir ini loh maksudnya. Ini kalau saya jual itu kalau jantan biasanya ya itu 1.200 sampai 1.800 di umur 4 bulanan lah 4 kurang bulanan. lebih. Yang jantan? Yang jantan. Kalau yang betina itu
4 bulan itu sekitar 700 sampai 900, 1 juta lah mas. 1 juta. Ya, tergantung kualitas juga Kualitas mas, barang kualitas ya? barangnya. Ya kayak gitu. Ini jenengan kenapa kok milih kambing Jawa? Nggak milih domba gibas atau jenis-jenis kambing yang lain? Ya kalau yang saya amati mas, di daerah saya sini itu pasarnya kambing Jawa, Jawa Randu terutama. Jawa Randu, Bligon, kayak gitu pasarnya di daerah sini. Saya ngikutin pasar mas, Ngikutin karena pasar daerah sini, ya kebutuhannya, kebetulan, Mas? ya kebetulan saya kan juga hampir tiap hari ke pasar karena juga jual beli kan mas. Jenengan berarti kulaan juga mas ya? Ya kalau saya kulaan itu jual beli baru sekitar setengah tahunan lah mas. Setengah tahunan. Ya saya jual beli. Berarti awal-awal jenengan breeding, khusus breeding? Ya breeding dulu. Gitu. Jadi ya saya ikuti pasarnya di sini lah mas. Jenengan pemula di kambing 1 tahun berjalan pernah ngalamin kendala apa mas? Walah kalau kendala saya hampir pernah mau udah mas saya di bulan-bulan mungkin di bulan keempat kelima mas. Keempat saya hampir down, bingung mas soalnya. Itu karena apa mas? Kendalanya di apa jenengan? Awalnya itu gara-gara pertama penyakit mas. Penyakit itu awal-awal saya udah dikasih tahu hampir semua penyakit mas. Contohnya awal-awal kembung, terus kena radang paru-paru, terus ORF, memprengen mas. Memprengen itu hampir semua isi satu kandang ini memprengen semua mas. Terus apalagi ya, pokoknya ya ada yang apa kakinya sampai ada jantungnya itu gitu, juga ada mas. Ya terus itu saya juga pernah sampai mau nyerah lah mas. Mau nyerah. Ya terus faktor lain itu bingung mas, masih bingung muternya. Awalnya saya masih bingung muternya, kan pakan saya juga beli. Oh dulu jenengan beli? Iya maksudnya kayak pakan tambahan kan comboran mas. Saya juga beli tapi input ke saya belum ketemu. Iya gitu, jadi masih bingung juga mas. Ya masih labil mas. Masih labil. Karena kan baru awal. Iya baru awal, terus dikasih tahu penyakit itu. Ada satu kambing lama saya yang sampai sekarang itu buat pengingat mas. Mulutnya itu sampai apa? Cacat. Oh. Gara-gara belatung memprengan itu. Oh gara-gara memprengan ya, sampai ada belatungnya juga. Ini loh putih ini loh. Oh yang putih ini pak? Ya ini. Yang sebelah kiri itu sampai cacat itu. Jadi kan cara yang ngatasi memprengan itu gimana mas kalau jenengan? Kalau saya awal-awal itu pakai beberapa metode mas. Saya juga belajarnya kan dari YouTube, juga sharing-sharing lah mas sama teman. Awalnya pakai salep 88 itu. Dicuci, tapi kalau kambing saya semua yang kena, habis waktunya di situ mas. Awal-awal saya itu dulu hampir 1,5 jam sampai 2 jam mas ngobatin kambing semua itu memprengan. Ya terus saya cari metode lain, ternyata ya juga dari tangga yang lebih berpengalaman lah mas, peternak yang lebih dulu itu katanya pakai minyak goreng sama super tetra itu tak campur. Sekarang saya pakai itu mas, super tetra, minyak goreng sama super tetra tak campur, tak olesin pakai sikat gigi bekas. Itu kan lebih enak mas. Ya gitu. Sekarang saya kalau ngatasin memprengan kayak gitu. Ini memprengan itu penyebabnya apa tuh mas? Kalau pengalaman jenengan? Kalau pengalaman saya apa dari itu, pakan atau dari apa? Dari kayaknya itu waktu itu saya pakan saya odot, kan pakan saya utama odot ya mas. Odotnya itu ngambilnya terlalu pagi. Jadi masih ada embun. Ya masih ada embunnya kan itu. Biasanya ada bakteri-bakteri. Ya itu mas. Terus diodot juga kan kalau basah kan tajam tuh mas. Dulu awalnya saya kan misalnya ngambil pagi sore tak kasihkan. Gitu. Jadi kalau sekarang kan saya ambil hari ini besok tak kasihkan. Oh 1 hari sebelumnya? Ya 1 hari sebelumnya. Cari dulu. Ya kayaknya bakteri sih mas, faktor utama. Pernah ngalamin kematian nggak mas? Kematian itu awal-awal sampai sekarang itu 4 ekor lah, nggak cemple tapi mas. Oh sampai 4 ekor. Yang pertama itu saya dulu beli kambing dari Ponorogo awalnya mas. Dari Ponorogo sampai sini masih bingung penanganannya. Induk bawa anak yang kambing saya bilang tadi toh. Oh iya. Induk bawa anak itu, anaknya itu nggak kuat nyusu induknya. Anaknya 3 mas. Anaknya 3. Nggak kuat nyusu induknya.
Saya bingung penanganannya. Tak belikan susu tambahan itu, Mas. Terus mencret malah mati. Terus dikasih yang kedua itu dikasih pakan cemple, dikasih baru belajar makan comboran kan seneng-senengnya toh, Mas. Sama bapak saya dikasih makan daun lamtoro. Lamtoro. Habis makan comboran kenyang kasih lamtoro kembung, Mas. Yang satu langsung ekor. itu. Langsung mati. Terus yang juga itu namanya breeding, Mas, pasti ada kendala waktu melahirkan. Itu tapi nggak ketahuan, tiba-tiba udah mati. Kayaknya kebungkus sih, Mas. Oh, kebungkus? Kayaknya kebungkus. Oh, iya. Ya. Tapi itu posisi udah di luar? Di luar. Udah di luar. Induk saya itu beranak 4 ekor, Mas. Yang 2 mati, yang 2 selamat. Oh, Itu kebungkus kayaknya. Apa kalau enggak mungkin dari gizi kayaknya, Mas. Kebanyakan isi mungkin ya. Mungkin. Itu, Mas. Oke, kita lanjut ke manajemen kandang. Ini jenengan dari kandang ini modalnya berapa, Mas? Untuk kandang aja. Kalau semua ini tak total semua, Mas, ya. Kandang semua ini ya. Ini bikin langsung segini besarnya? Enggak. Atau enggak. Itu kandang pertama saya yang itu. Yang ini. Ya, sekarang tak fungsikan buat fattening sebenarnya, Mas. Oh, fattening. Iya, tapi sebelum sampai usia penjualan udah laku. Hasil ya udah laku. Jadi ya pokoknya laku umur berapa lepas. Yang penting udah masuk sama angen-angen. Iya. Itu terus kandang itu baru ini, terus itu kandang jual beli yang satu plong itu, Mas. Itu kan sebenarnya khusus buat jual beli tampungan lah, penampungan. Ya itu, pokoknya sama ini sama cakruk ini lah. Kurang lebih 40-an, Mas. 40-an juta. 40 semua beli tapi itu. Oh, beli bahan tukang kayu semua, tukang beli semua, Mas. Oh, 40 berarti total semua ya? Ya, total semua. Terus ini bawahnya, ini lumayan enggak di ini, Mas ya? Enggak tak gali nih, Mas. Enggak digali ya? Ini asli, maksud tanahnya enggak rata. Ini totalnya berapa senti, Mas, ini? Yang ini kalau enggak salah itu 80-an. 80-an. Oh, 80. 70 80 pokoknya sampai teratak ini lunas kalau nggak salah itu 1 meter, Mas. Oh, gitu. 1 meter lunas kalau nggak salah. Lah ini dari koh ini jenengan jual atau dipakai sendiri? Ini tak jual, Mas. Tak jual karena di sini itu nggak begitu Mas. Belum peminatnya. Iya, peminatnya belum ketemu lah marketnya buat kohinya. Ini tak jual, Mas. Harganya per karungnya ini 4.000. Tapi diambil sendiri. Saya udah pokoknya jualnya di sini terima gitu bersih lah. Terima bersih. Per karung 4.000. Per karung 4.000. Ya. Itu berapa bulan sekali, Mas? Ini 2-3 bulan sekali, Mas. 2-3 bulan sekali. Setiap ngambil itu 2 pickup. Oh, 2 pickup. 2 pickup. Berarti jenengan selain jual anak-anak dari sini atau dari kulaan jenengan dapat hasil dari kohe. Ya. Dari kohe. Ya, di kambing itu sebenarnya semuanya kepake, Mas. Iya, kepake, nggak ada yang ngebuang, Mas. Dari kotorannya itu ini udah dapat masuk hasil. Iya. Bisa buat beli pakan. Kalau dengan komboran itu pakai apa, Mas, kalau sini? Kalau saya sekarang pakainya polar, bekatul, sama ampas tahu. Ya, ampas tahu. Sehari kira-kira nih ngabisin berapa, Mas? Berapa ribu? Satu hari itu per ekor dipukul rata itu kurang lebih 1.200 sampai 1.500, Mas. Per kepala. Ya, per kepala. Itu ini ngomongnya satu kali atau satu kali ini, Mas? Pagi. Biasanya saya jam 11. Oh, jam 11. Jam 11 siang tak ngombor. Nanti ngasih makan hijauannya sore. Oh, gini. Ya, sore. Oh, berarti manajemennya tiap kandang beda-beda ya. Kalau di tempat saya biasanya pagi. Iya. Atau sore. Tapi jenengan memilih jam 11 siang. Ya, yang tak kasih hijauan itu kalau habis nyombor yang induk-induk punya anak, Mas. Biar ngepus susunya juga. Oh, gini. Biar kecukupan untuk. Iya, kecukupan. Nah, ini pejantan sampean. Ya, ini pejantan. Mario. Oh, namanya Mario. Mario Balotelli. Mario.
Ini pejantan saya. Ini umur berapa Mas kalau ini Mas? Ini umur 15 bulan Mas. 15-16 bulan ini. Oh berarti masih muda nggih? Masih muda Mas. Masih muda, terus di ujung sana tadi juga ada pejantan. Ya, ini masih muda ini. Mario. Ini masih muda. Ini peranakan sendiri atau beli juga Mas? Ini beli dari teman saya Mas. Oh. Ini dari kecilnya mau tak beli tidak boleh. Tapi besar dengan beli. Besar saya beli buat pejantan Mas. Buat persilangan genetik. Persilangan genetik. Ya. Khusus ini kambing Biligon teman. Super itu di sana juga ada umbaran. Ya, buat induknya kan tak sistem koloni Mas. Mas ini kalau di sini ini per sekat-sekat Mas ya? Ya. Sekat-sekat itu ada koloni. Ini kalau menurut jenengan fungsinya buat apa nih? Yang ada koloni kalau di sana? Ya. Kalau koloni itu buat mempersiapkan buat tempatnya Mas, sebenarnya lebih hemat tempat toh. Kalau perplong kan pasti butuh banyak tempat. Kalau koloni itu lebih menghemat tempat. Kalau saya sistemnya itu gini Mas, induk yang beranak biasanya hamin 1 bulan, hamin 2 minggu itu yang mau beranak tak pindah ke kandang ini kandang khusus persalinan ini Mas. Persalinan. Ya, yang ini sebenarnya tak pindah ke sini. Nanti ketika usia sapi tak kembalikan lagi ke sana. Termasuk anaknya? Enggak, anaknya tak pindah ke kandang yang itu. Sini, ya, ke kandang pembesaran. Anaknya tak pindah ke situ. Induknya tak balikkan lagi ke kandang koloni. Nanti kan IB lagi. Bunting usia 4 bulanan, gitu pindah lagi jadi rotasi Mas sebenarnya. Oh, nggih. Ya, buat perputaran nggih. Ya. Buat perputaran persalinan teman-teman. Ya, persalinan. Soalnya kalau dulu awal itu aku belum punya ini toh Mas. Induk yang punya anak tak gabungan di kandang koloni itu, anaknya rusak. Pasti kalah makan ya. Terus diseruduki induk yang lain. Pasti itu Mas. Makanya di pertumbuhan pun pasti kurang maksimal. Kalau di sini kan memang makannya juga ya lebih tak luasa Mas ya. Ya, lebih tak beri porsi tambahan lah Mas untuk induk anak. Gitu Mas. Oke Mas, kita lanjut jalan-jalan lagi Mas. Kemana ya? Kemana? Ini lihat nih. Oh ini ya yang tadi Mas ya, jangan ceritain yang tadi. Ini. Oh tapi anaknya bagus-bagus sih. Ini anaknya pejantan yang satunya tadi. Yang paling ujung? Yang paling ujung. Nanti lihat yang paling ujung. Oh iya pasungnya? Iya pasungnya udah ikut bapaknya. Ini semua ini anak sama yang itu ibian itu semua Mas Malan. Justru malah yang pejantan awal tadi, Mario tadi, IB-nya malah rata-rata induknya teman-teman. Oh gitu. Iya. Kadang kan aku juga aku beli posisi birahi, tak IB kan sama itu, aku jualnya udah IB gitu Mas. Kadang gitu. Oh berarti jenengan semua ada teman-teman nih Mas ini siap ke indukan yang udah isi sama pejantan jenengan bisa ya? Bisa Mas. Nanti bisa pesen sama Mas Diki teman. Ya. Kalau perawatan sembe setelah melahirkan jenengan gimana Mas? Perawatan cemple ya Mas ya. Kalau waktu melahirkan itu pastian ya dibersihin kayak umumnya Mas ya. Tak bersihin paling kepalanya. Kepala daerah area pernapasan sama kukunya itu tak kupasin biar cepat berdiri. Oh. Yang muda itu loh Mas, kan ada kuku muda itu tak kupasin biar cepat berdiri. Sama di pusernya itu tak kasih gusanek. Oh, gusanek. Tak semprotin yang warnanya biru tuh. Ya, yang warnanya biru. Soalnya buat mencegah infeksi kan Mas. Infeksi, ya. Malah jarang tak turunkan Mas. Paling tak turunkan itu habis melahirkan, tak turunkan kandangnya kan pasti kotor. Tak bersihkan, tak pel lah Mas, tak bersihin. Pakai sabun lantai lah Mas. Pokoknya biar steril aja gitu lah, biar steril. Nanti anak tak balikin lagi kalau udah kering. Malah aku jarang di bawah Mas. Soalnya pengalaman awal-awal itu pertama waktu kambing saya melahirkan tuh Mas. Itu tak taruh bawah itu kok malah gimana induknya kok malah kurang begitu fit Mas. Sama di area ambingnya itu loh, itu muncul bintik-bintik kayak infeksi itu loh Mas, kayak bintik-bintik nanah itu. Jadi aku mah sekarang nggak tak turunkan, ya cuma tak buat bersihin tok. Pas bersihin itu kering langsung naik lagi. Ya naik lagi. Kalau pengalaman saya gitu.
Terus habis ini 3 bulan pindah Pindah ke kandang sana. sini. Oh. Pindah ke sana. Oh. Nanti kalau ada yang minat masuk ya tak jual, gitu Mas. Siap, siap. Nah ini ada berapa Mas yang kira-kira dijual itu? Kalau ini masih terlalu kecil ya Mas. Terlalu kecil? Iya, masih baru kemarin tuh baru aku ngeluarin jantan-jantan itu sekitar 8 ekor. 8 ekor? Iya. Dia dari hasil breeding sendiri. Oh. Yang terakhir. Kita lanjut Mas. Lihat pejantan sampean yang Iya. berarti yang paling senior ya? Senior. Senior. Morris. Oh, namanya Morris. 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 Amit Mas, tak dari sini Mas ya. Iya. Ini maunya tak pancing pisang bentar Mas ya. Oke. Tak ambilkan pisang. Ini dia tonton pejantan ini. Wah, pasungnya Jawa Bligonan, ternyata pasungnya ada juga yang luar. Morris. 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 Kenyang Mas. Oh, kenyang. Oh. Morris. Enak layah-layah Mas Aman. Morris. Morris. Dede. Dari dalam juga bisa nanti Mas. Kenyang Mas. Tidak. Morris. Morris. Kenyang habis makan comboran ini. Ini berarti pejantan sampean yang pertama? Yang pertama Mas. Yang pertama. Morris. Ini udah ngasilin banyak uang Mas ya? Banyak rupiah ya? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Terus ini ada Jawa Rendu Mas ya? Ini Jawa nih Mas. Oh ini Jawa? Jawa ini. Oh Jawa. Ini Jawa tapi kok posturnya itu ya Oh, lumayan. posturnya super. Oh iya, ini Jawa Mas. Ini sebenarnya ini kesukaan bapak saya ini. Lah kenapa Mas itu Mas? Suka sama kambing-kambing kayak gini Mas. Tapi ini induk cetak Mas. Oh. Ini anaknya itu di usia 3 bulan, yang jantan itu laku 1.800 loh Mas. Satu bulan? 3 bulan. Oh 3 bulan? Ya ini induk cetak Mas. Walaupun visualnya kayak gini Mas ya. Tapi ini anaknya itu udah bagus. Induk cetak itu artinya berarti Nyetak dari pejantannya. Dari pejantannya. Ya. Genetiknya kuat Genetiknya ikut, jantan. ya. Oh, Ini. Iya. Terus kita lanjut Mas. Ini yang koloni ya berarti? Ya koloni. Bisa koloni. Dilihat dari dalam kok Mas. Dalam. Oh dari sana dulu Mas. Oh yang Lihat, mana? Yang ini. Cempe-cempe. Cempe-cempe. Oh, lah ini ada jantan juga ini Mas. Ya ini. Ini anaknya yang itu. Anak jantan yang Dekat. muda. Bukan anaknya induk yang dekat sama jantan tadi. Oh, yang ini. Ya yang anaknya merah. itu. Ini. 3 dulu. Oh, 3. Kalau ini ya ini yang dagangannya tinggal ini. Oh, Mas. dagangan ini. Induk anak ini. Ini hasilnya sendiri. Lah ini kalau yang induk anak yang kayak gini Mas ya. Mohon maaf nih, ini harga berapa Mas nih? Ini di harga 29 Mas. Oh, 29 plus anak itu. Plus anak. 29 plus anak. Iya, 2.900.000 plus anak ini. Oh, 2.900.000 plus anak. Ini anaknya sebenarnya jantan, udah waktunya sape ini Mas. Ini induknya udah waktunya IB lagi sebenarnya. Kayak gini. Anaknya super Mas ya. Iya. Telinganya udah panjang. Oh, panjang. Telinganya udah panjang. Udah koploan Mas. Udah koploan. masuknya. Lah kayak gini teman-teman. Ya. Nah, seumpama nih ada yang minat. Ya. Beli anaknya aja juga bisa. Bisa. Harga berapa Mas ini? Kalau ini anaknya kayak gini di harga 1.500 Mas. 1.500. Iya. Sik Mas, ini kan warna putih. Iya. Kalau warna merah ada perbedaan harga enggak? Pasti ada Mas. Oh. Pasti ada. Ini. Kalau putih sama yang merah harganya lebih. Ya lebih tinggi yang merah. Oh, lebih tinggi yang merah. Kalau di daerah sini kayak gitu Mas. Lebih fanatik warna merah. Fanatik warna merah. Kalau saya kan breeding warna apa aja masuk. Masalah saya. Yang penting gemuk. Yang penting gemuk. Lah ini kayak gini udah siap jual juga ini. Iya, kayak gini sebenarnya udah siap jual Mas, tapi ini mau tak pakai sendiri. Oh, dipakai sendiri. Iya. Buat Terus ini hasilnya Mas ya. Iya. Anak-anakan. Hasil anak. Ini jantan betina. Jantan ini Mas. 3 ekor jantan ini. Oh, 2 ekor nih. Ini 1 pen nih. 1 2 3 ini jantan semua 1 pen nih. Sama satunya ini ya. Oh, satunya ini teman-teman. Selamat. Ini yang ini ngedot dari kecil Mas. Yang ini? Iya, soalnya kalah sama yang lain. Sama yang lain kalah tak dari kecil. Ini juga 1 pen jantan betina. Oh, jantan betina. Ya jantan mana? Ini. Yang ini yang jantan. Oh, jantan itu. Nih. Jantan betina. Nah, kalau betina yang warna merah kayak gini, ya. Berapa Mas ini? Ya kalau
segini mas, kalau segini paling di angka 500-600 mas. 500-600. Iya kalau masih segini ya, ini soalnya baru banget sape ini. Oh baru aja. Baru aja. Terus ini jantan juga apa? Ini betina, diri. Oh diri. Ini mau tak pakai buat induk sendiri. Oh dipakai induk anaknya sendiri, diri. Oh. Ini. Itu betina juga. Betina juga betina itu. juga. Buat bahan breeding lagi. Iya, buat breeding. Itu juga ngedot dari kecil, Mas. Yang ini. Iya. Itu yang ngedot ibu saya, nggak boleh dijual itu. Kelangenan. Kelangenan katanya. Kelangenan. Oke, kita lanjut. Masuk dalam bisa tuh? Bisa. Masuk dalam. Nah, ini ada sistem umbaran, Mas ya? Ya, semi umbaran. Semi umbaran, teman-teman. Nah, kalau ini memang super, Mas. Ya kayak gini Mas kambingnya. Oh. Ini yang baru nyampe induknya 2 tadi kan tadi dari 2 peranaan. Ini yang anaknya jantan betina baru masuk. Ini yang 3 jantan semua tadi. Oh, pasti adaptasi lagi Mas. Ini tak lihat ya tadi ya bahan-bahan induk jenengan itu rata-rata susunya ambingnya itu super. Iya. Itu memang jenengan milih yang seperti itu atau gimana Mas? Ya kalau saya milih Mas. Soalnya pasti produksi susunya kalau semakin ambingnya besar lah Mas, produksi susunya kan pasti lebih banyak, anak-anaknya pasti lebih bagus, pertumbuhannya lebih bagus. Oh. Soalnya tak lihat tadi susunya memang super semua. Iya, tapi kebanyakan sepengalaman saya kalau yang kambing udah size-nya maksudnya lumayan lah Mas, pasti itu ambingnya ikut besar. Ikut besar ya? Rata-rata kayak gitu, kalau pengalaman saya. Iya. Soalnya aku juga sebagian itu belinya posisi kosong Mas. Oh sebagian? Iya kosong. Ini induk-induknya. Ini ada berapa ekor Mas ini? Yang di sini. Itu ada yang PE juga atau Mas itu? Ada. Oh. Itu PE. Super teman. Iya. Yang PE juga ada. Ya buat koleksi Mas. Koleksi. Soalnya saya pernah lihat di TikTok-nya Mas Diki juga ada PE-nya juga. Ya bur ini juga dulu itu. Ya kalau burnya udah nggak ada udah sekarang. Nggak ada. Oh itu PE-nya. Nah PE. Ini juga PE. Tapi PE iya. ekonomis Mas. Ya ini PE. Nah, itu udah bagus kayak gitu teman-teman. PE ini Jawa. Oh yang ini Jawa tadi. Ini Jawa yang tadi. Oh yang super, memang Jawa super. Ini Jawa Randu. Ini apa bunting Mas ini? Yang mana? Yang ini. Ini bunting. Oh, bunting. Ini rata-rata bunting semua Mas. Udah ya ada yang baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Gitu Mas. Ini bunting-buntingan ini. Bunting-buntingan. Kalau saya malah beli-beli induk itu yang rada kurus, rada trouble gitu malah. Biasanya aku belinya kayak gitu. Oh, malah jenengan tumbas yang berarti yang sakit ya Mas ya? Iya, yang sakit malah. Alasannya jenengan kenapa Mas? Pertama, harga beli pasti lebih rendah. Iya. Ya kalau harga beli lebih rendah, kalau diobatin sembuh kan juga pasti harganya sama apa? Jadi mahal toh Mas. Gitu. Ini contohnya. Ini aku beli induk ini itu bawa anak gudikan Mas, skabis. Nih masih ada bekasnya toh. Ini skabis di kepala, wah hampir banyak Mas skabisnya. Ini terus tak obatin sendiri sembuh. Nanti kan juga pasti ekonomisnya juga naik lagi gitu loh Mas harga. Ini juga harga berapa jenengan tuh Mas? Ini aku dulu beli induk anak ini 6 juta Mas. Induk anak 6 juta? Anaknya 3. Jantan. Yang 2 jantan, yang 1 betina. Anaknya udah tak jual itu laku 3,5. Maaf Mas, 5,5 beli saya. Oh 5,5. 5,5. Bawa anak 3 itu 5,5. Aku udah jual anaknya itu dapat uang 3,5. Baru loh Mas ini. Oh ini baru ini? Baru ini. Oh. 3,5. Berarti kan ini tinggal 2 juta. 2 juta. Kalau posisi keadaan udah kayak gini kan nggak mungkin dapat 2 juta. Bener. Nah, terus ini juga, ini yang lebih, yang satu ini juga Mas. Oh yang ini? Induk ini loh. Lanjutkan yang beli 400 tadi yang ini? Yang ini? Ini induk di tani tetangga lah, orang sini tani sini. Aku beli dengan harga 17.50, 1.750.000. Keadaannya sakit, nggak mau makan, habis melahirkan. Anaknya ini 4 Mas, kemarin anaknya 4 jantan semua,
yang 3 di sana mati. Cuma tertolong 1. Jadi aku beli induk 1 bawa anak jantan 1 itu 1.750.000, tak pelihara 2-3 bulan, anaknya tak jual laku 1.300.000. Berarti kan ini tinggal 450.000. Ini segini gedenya ini. Segini ini udah bunting. Nah, ini udah bunting lagi. Ini 3 bulanan kayak ada Mas ya? Ada ini 3 bulanan. Ini dulu berarti jenengan pengalaman jenengan waktu belum ada 1 tahun itu ada hikmah juga Mas ya? Ada hikmah dari pengalaman dikasih tahu penyakit-penyakit itu Mas. Jenengan bisa nyembuhin kambing-kambing sakit dengan beli murah, terus dipelihara, bunting, keluar anak, dapat untung. Belum lagi kalau yang ini tadi bawa anak, beri murah, dijual anaknya udah untung. Udah untung. Paling enggak kayak gini, kalau posisi kayak gini ya di angka 3 jutaan. 3 jutaan benar. Paling kalau kayak gini. Karena ini barangnya juga super. Iya, ini TB-nya ini ada 80 up kok Mas. Ini 85 ada kayaknya. Ini 80 up ini Mas. Harusnya lah ya, 82 83 mungkin ya. Ini. Nah, ini juga ini super juga kalau gini. Ini sama yang putih tadi pengingat. Ini kambing pertama saya Mas ini. Oh, ini kambing pertama saya ini. Ini pernah kena WRF, yang 2 ini sama yang putih sampai mulutnya itu sampai susunya kena WRF loh Mas ini. Posisi anaknya 3, ini 3, yang itu juga 3. Jadi aku mental anak semua tak dot, tak bantu susu. Ini bengkak, susunya ini bengkak. Terus ngoreng, ada korengnya. Ya itu gitu. Yang satu kecil itu emang penyebab sakit dulu atau gimana Mas? Enggak Mas, ini kemarin ada isinya kok. Ini kan udah nyapeh toh. Ini udah nyampe, biasanya ini diperahin adik saya buat nyambung cempe. Iya, buat tambahan. Ini normal kok. Kalau posisi punya anak normal kok Mas. Lah kalau seumpama ini Mas ya, yang warna ya, favorit, jerabang kayak gini. Terus pasungnya dagunya udah tebel, telinganya udah koplo kayak gini. Ini ada berapa Mas kalau yang seperti spek yang seperti ini? Kalau kayak gini ini sekitar ya 3 jutaan Mas. Kalau yang jumbo-jumbo 3 jutaan rata-rata. Rata-rata 3 jutaan Mas. Kalau ini kan ya tapi kambingnya juga gemuk, maksudnya kambingnya gemuk. Ini kan baru nyapeh, jadi proses pemulihan lagi toh Mas. Pemulihan lagi. Kalau pejantan yang satunya itu. Pejantan yang satunya itu teman-teman. Ya. Galak Mas ini Mas? Enggak galak Mas. Enggak galak. Morris. Tak keluaran enggak apa-apa ini. Dikeluarin enggak apa-apa nih Mas? Enggak apa-apa, aman. Aman Mas. Morris, tidur Mas. Morris. Ini tapi rada rusak ini Mas, kambingnya. Lagi pemulihan juga ini. Pemulihan. Nah, nih tak kencang aja biar Mas. Nah, ini Morris ini. Morris teman-teman. Ini pejantan awal saya ini Mas. Pejantan ini awal. Saya dulu belinya juga rusak Mas. Kambing ini rusak saya belinya. Kurus Mas. Dulu udah pernah gemuk. Terus kesalahan saya itu tak buat pus IB, pus kawin ini. Akhirnya trouble. Akhirnya malah trouble ini. Terus ini tak liburkan Mas. Enggak buat IB dulu ini. Biar normal lagi. Karena sebenarnya ini kalau kambingnya ini fit kayak dadanya lu lebar banget Mas ya? Iya Mas. Ini kan masih itu kan kosong tuh Mas. Kosong. Ya kesalahan saya itu Mas. Tak buat pengalaman juga. Terlalu tak push buat ngibe ini. Kambingnya jumbo teman-teman. Mantap kalau yang seperti ini. Warnanya juga favorit. Bligon tapi kepalanya udah bagus Mas ya. Kepalanya udah cembung. Nyatem juga dagunya. Nyatem rewas tapi rewasnya tipis. Rewasnya tipis. Seperti ini teman-teman. Oh iya Mas, tadi alamatnya udah disebutin belum tuh Mas? Alamatnya belum kayaknya. Belum ya? Belum. Alamatnya mana tahu sini? Alamat saya ini RT 9 RW 1 Dusun Durenan,
Desa Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Ngawi, Jawa Timur. Oh iya. Mas, untuk yang terakhir nomor telepon, barangkali teman-teman mau sharing-sharing atau mau berkunjung ke sini, nomor teleponnya berapa, Mas? 0821 4315 5820. 5820. Via WA, telepon biasa bisa nggih? WA aja, Mas. WA aja. WA aja. Oh. Tapi kalau pengen tahu cerita-cerita kandang DJ Farm ya? Ya. DJ Farm bisa mengikuti TikToknya Mas Diki. Ya. TikToknya kemarin apa, Mas? DJ Farm. DJ Farm ya? Ya, hurufnya besar semua. Nanti bisa diikutin teman-teman. Ya. Story-storynya nanti di follow lah. Follow, sharing-sharing boleh, Mas, main-main ke sini boleh, sharing ngopi-ngopi santai boleh. Pokoknya ada tempatnya Mas, sebelah sana. Pokoknya welcome, Mas, di sini tuh, sama-sama belajar. Oke, Mas, terima kasih untuk waktunya, Mas. Ini udah setengah jam lebih kayaknya. Ya. Terima kasih waktunya, sukses terus untuk ternaknya. Amin. Mudah-mudahan ini ternak cepat berkembang. Oke, satu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk peternak Indonesia dan salam sukses untuk kita semua.